Terus, waduh, baru kelihatan nih tampannya nih. Ya, ada. Luar Ya, biasa. oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tiada henti-hentinya memberikan kita banyak kenikmatan, yang dengan kenikmatannya itu kita bisa insya Allah hadir di sini mengikuti acara Coffee Talk pada malam hari ini dengan tema kurang piknik. Insya Allah, mudah-mudahan setiap aktivitas kita, setiap kuota yang kita korbankan nih ya mendapatkan pahala ya, dibalas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda semuanya. Amin 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 ya robbal alamin. Juga salawat serta salam selalu tercurahkan bagi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sama-sama berharap mendapatkan syafaatnya tatkala semua orang meninggalkan kita, maka tidak ada yang bisa menolong kecuali syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di sini ya, sini ada 9 orang nih, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Dan juga baik. Nah, ini udah hadir banyak teman-teman kita nih, ada narasumber kita insya Allah sama Kak Bagus. Aduh, Kak Bagus ya, insya Allah. Ya, kalau lihat profilnya ini beliau ini pengusaha. Asik. Ya, assalamualaikum Kak Bagus, sehat? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Masya Allah. Sehat itu penting ya. Udah lama ya kita sehat ya. Masya Allah. Oke, lagi di mana nih? Lagi di rumah, Kang. Di rumah aja, Masya Allah. Masih betah di rumah ya? Udah berapa lama di rumah? Betah. Oke, mantap. Yang kedua kita akan ditemani sama Ustadz Dimas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insya Allah, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah, Masya Allah. Nah, ini beliau juga pengusaha ya. Ternyata pengusaha itu ada level-levelnya ternyata teman-teman gitu. Ada level 1 pengusaha rindu order gitu kan. Nah, setiap hari mikirinnya kapan dapat order gitu. Nah, ini namanya PRO ya kan, pengusaha rindu order. Lalu level 2 pengusaha rindu cabang. Nah, ada pengusaha yang setiap hari pikirannya itu gimana caranya buka cabang gitu, gitu. Nah, ini level 2. Nah, ini insya Allah nih Ustadz Dimas nih level 3 nih ya kan. Pengusaha rindu order lewat, pengusaha rindu cabang lewat, pengusaha rindu syariah. Wah. Amin. Ini levelnya udah high ya. Insya Allah, mudah-mudahan banyak ilmu dari beliau yang akan tentunya menguatkan keimanan kita dan juga menambah amal-amal soleh kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang udah hadir di sini, silahkan nanti kalau memang ada poin-poin yang bisa dicatat, silahkan dicatat. Kalau mau diingat-ingat, silahkan juga diingat-ingat. Dan juga kalau mau nanti minta rekamannya juga boleh. Ini direkam nggak nih? Ya kan, untuk dokumentasi ini khawatir nanti ada yang minta. Nah, boleh nanti dijapri panitia untuk mendapatkan rekamannya. Nah, insya Allah. Yang kedua, bagi teman-teman yang memang aktivitasnya atau di rumah gitu kan santai, boleh dihidupkan saja videonya ya, supaya kita kayak orang ngobrol gitu kan. Ya, biar kelihatan wajah-wajahnya. Yang penting menutup aurat ya.
Jangan walaupun di rumah saja, karena ini juga sosial media. Oh, ini Ustadz Bagus ada 2 ya. Nah, karena ini tetap sosial media ya, tetap dijaga karena ini bisa. Nah, kalau memang ada aurat jangan gitu. Tapi kalau yang sekiranya ini biar kita bisa interaksi gitu kan. Karena bolos zaman sekarang itu kan beda ya. Bolos zaman dulu loncat pagar gitu. Kalau bolos zaman sekarang ya kan video non aktif, mikrofon non aktif. Nah, itu katanya bolos zaman sekarang gitu. Nah, ini bisa kan dihidupin. Ya, alhamdulillah. Jadi kita ngebahas tema kita hari ini. Temanya apa? Kurang piknik. Ya kan, udah lama, udah berapa bulan nih? 4 bulan ya. Udah, masya Allah, di rumah aja gitu kan. Ya kan, gimana rasanya nih? Ya kan, kebayang-bayang, ya kan, ngeliatin sosial media kawan-kawan ya kan yang mungkin upload foto jalan-jalan gitu. Termasuk saya nih pakai background jalan-jalan nih walaupun siang. Walaupun sekarang malam tapi tetap siang gitu. Kayak sayur ya, walaupun malam tetap disiangin. Gitu. Nah, ya teman-teman, bahwa manusia nih apapun kondisinya senantiasa dalam keadaan kurang ya. Senantiasa dalam keadaan kurang. Bahkan kata Nabi SAW kan, kalaupun manusia itu dikasih satu lembah yang isinya itu emas, maka manusia akan minta lembah yang kedua. Kalau udah punya 2, apakah cukup? Tidak. Manusia tetap meminta yang ketiga. Ya. Nah, insya Allah, gimana caranya kita sebagai seorang Muslim menyikapi hal ini tentunya. Nah, jangan kemana-mana, simak terus ya. Insya Allah kita bakal ngobrol bareng di Coffee Talk pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya, untuk menambah keberkahan dari acara, mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah, dan juga untuk menambah keberkahan akan kita dengarkan pembacaan Al-Quran dari teman kita ya. Ini pemanah rasa. Pemanah rasa itu nama apa ya? Nama lagu gitu kan, lagu orang galau apa lagu orang lagi ceria gitu kan. Ya kan? Baik, silakan Bung Saili. Ada Bung Saili, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad
ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih pada Saeli ya, atau pemanah rasa. Walaupun nggak ditampilkan wajahnya, ya kan, nanti kita bingung itu suara dari mana, itu suara hati. Masya Allah, suaranya Quran ya. Mudah-mudahan yang membaca dan yang menyimak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah nih teman-teman ya. Nanti kalau mau ada yang diobrolin, nggak apa-apa, silakan diobrolin. Kalau ada yang mau ditanyain, silakan bisa melalui chat room ataupun nanti dihidupkan mikrofonnya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita. Insyaallah. Oke, baik, kita ngobrol bareng Kak Bagus dulu nih, ya kan? Kak Bagus nih. Ya. Kebayang apa nih kalau bahas kurang piknik nih? Punya pengalaman mungkin? Yang kebayang apa nih? Dari tema kurang piknik ini nih, yang kebayang. Yang kebayang ya kita nggak bisa nggak bisa kemana-mana. Apalagi kondisi seperti ini ya. Kita di posisi pandemi ini, apalagi PSBB. Di rumah aja. Seakan-akan kita nih terkurung gitu. Dalam temanya kurang piknik. Jadinya itu terasa kayak tertekan gitu, galau. Bahasa milenialnya itu galau lah ya. Oh, galau. Dalam kamus bahasa Indonesia atau bahasa gaulnya itu galau itu nggak punya pendirian atau bimbang gitu. Resah, gelisah, bibir pecah-pecah. Pikirannya tuh nggak karuan tuh, akhirnya galau. Saya mau perbuat ini nggak jadi itu. Akhirnya galau sendiri dia itu. Dengan kondisi seperti ini, dampak buruknya ada sih yang kita alami, semua itu pasti ada ya. Untuk dari positifnya mungkin kita belajar kebersihan. Kalau untuk cuci tangan sebelum makan tuh memang udah kewajiban ya. Cuci tangan kewajiban, kemudian kalau kita keluar menggunakan masker, kemudian ya banyak beberapa ya manfaat yang dari pandemi ini. Ibadah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satunya. Ya, sebelumnya mungkin kita sholat aja terlambat, nggak sering jamaah. Nah, dengan adanya kayak gini ya kita ibadah kita semakin kencang, ada waktu di rumah terus gitu. Kemudian dari sesi negatifnya ya mungkin kita lama nggak bisa ketemu sama teman-teman, apalagi teman-teman dakwah, teman-teman main lah itu memang berat sekali kita
apa namanya, berat banget untuk aktivitas-aktivitas terlalu dibatasi gitu. Iya. Ya, Masya nah, itu Allah ya. masih bayangan lah ya, masih bayangan. Bayangan ya, galau Ya, ternyata ya, bayangan. galau. Ini teman-teman nih, beliau ini baru menikah. Yang udah menikah aja ternyata masih galau ya, apalagi yang belum menikah nih ya teman-teman nih. Masya Allah, baru menikah gitu kan, WFH lagi kan, di rumah Ya, aja di gitu. rumah Waduh, aja. betah, pantes gitu, kebersihan jadi terjaga. Mungkin jadi lebih sering mandi kayaknya. Mandi. Masya Allah. Tapi masih bertahan ya, walaupun nggak ketemu teman-teman gitu kan, walaupun di rumah aja gitu kan. Yang paling berasa ya kan, berasa kurang atau malah biasa aja sih sebenarnya kalau ngejalanin ini kan udah lama nih, sekitar 4 bulan. Gimana perasaannya? Perasaannya ya mungkin ada sedihnya ya. Sedihnya tidak bisa bekerja dengan teman-teman, kemudian dakwah kita dibatasi, maksudnya offline kita dibatasi, penuh dengan online. Selama bulan Ramadan kemarin memang benar-benar aktivitas di online itu memang padat, sampai-sampai waktu kita juga harus bagi-bagi waktu, kajian ini, terus jangan lupa bekerja dan segala macam. Kemudian kalau di generasi milenial atau di remaja, faktanya dengan kondisi seperti ini ada beberapa remaja yang tertekan. Tertekan itu dalam artian biasanya dia sekolah, berinteraksi dengan teman-teman. Nah, dengan adanya COVID-19 ini dibatasi, nggak boleh kemana-mana, di rumah aja. Di rumah tidak ada aktivitas yang seperti biasa, ya, bercanda gurai dengan teman-teman, atau sekolah, atau bermain. Nah, fakta yang lainnya itu malah seneng gitu, tidak sekolah. Itu dalam 1 minggu atau 2 minggu. Nah, ini kan udah berbulan-bulan ya. Dari bulan Maret sampai Juni ini belum masuk sekolah. Faktanya banyak yang dari negatifnya itu. Remaja main game itu kebanyakan, fakta yang di lapangan atau kalangan masyarakat sekarang, para remaja memanfaatkan libur sekolah ini dengan aktivitas main game gitu. Nah, kebanyakan yaitu remaja-remaja sekarang SMP, SMA itu main game, dan main game ini sampai melalaikan kewajiban. Nah, ini yang tanya-tanya besar kepada kita semua atau orang tua yang mempunyai anak remaja, jangan sampai anak kita main game melalaikan kewajiban kita. Sebenarnya sih untuk main game ini mubah ya, cuman kalau melalaikan kewajiban ya haram lah gitu. Apalagi main game lupa sholat, lupa pulang ke rumah kalau main gitu. Itu banyak kalangan remaja yang melalaikan yaitu kewajiban kita gitu. Nah, PR-nya ya kembali lagi ke orang tuanya, didikannya gimana, arahannya lah seperti apa di musim pandemi ini. Salah satunya ya orang tua lagi yang berperan penting dalam kehidupan di sini untuk mengarahkan anak-anaknya ya, yang mengajari kalau sekolah libur ya kita ajarin anaknya yang positif lah. Selama ini kan mungkin anak kita jauh lah, anak-anak kita itu yang remaja jauh dari bimbingan orang tua. Ya di musim ini malah orang tua ini yang berperan penting gitu. Dulu-dulunya mungkin orang tuanya sibuk berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam, akhirnya anak cuekin tuh. Ngobrol sama anak aja nggak ada waktu. Nah, untuk dengan kondisi seperti ini, orang tua lah yang berperan penting untuk mengarahkan, ngasih tahu, mengajarkan pendidikan itu seperti apa gitu. Gitu, Kang.
Oh gitu ya, Masya Allah, luar biasa ya. Eh, luar biasa ya. Cuman lebih banyak sedihnya apa lebih banyak senengnya tuh. Tapi sebelumnya kita sapa dulu tuh yang lagi rame-rame ya kayaknya tuh Iya. Doni. Waduh, Masya Allah. Wah, melambaikan tangan. Itu lagi uji nyali apa? Melambaikan tangan. Hah? Waduh, lagi di luar. Jangan lupa tuh social distancing tuh. Ya kan? Waduh, mantap ya. Mudah-mudahan sehat-sehat terus. Oh, lagi nobar dari ini ya, teman-teman kantor. Nih kantornya sambil jalan-jalan tuh kayaknya. Waduh, bikin iri kita tuh biasanya tuh. Oke. Nah, kalau sebenarnya ngomongin kekurangan tuh berarti identiknya sama galau ya, Kang Bagus ya. Galau. Kira-kira gitu sih. Bisa nggak sih kegalauan ini dihilangin sih? Ya kan, apa sih yang menyebabkan kita nih seringkali galau nih dalam menjalani keseharian kita nih? Ya kan, kita kan pengennya enak gitu. Gimana nggak gelisah, gimana nggak resah, ya kan, guling sana guling sini juga nggak tetap aja nggak hilang gitu. Ini kira-kira apa nih penyebabnya nih kalau dari Kang Bagus ini? Mungkin penyebabnya kita aktivitasnya nggak positif ya. Mungkin kita harus planning ke depan tuh mau ngapain. Contoh hari ini saya mau ngapain nih, dari bangun tidur kegiatannya mau ngapain gitu. Kalau WFH ya udah WFH, kemudian menghilangkan cari kegiatan yang positif gitu kan. Cari yang positif sehingga kita tidak stres atau galau. Nah itu mungkin berarti nyari aktivitas. Nah, mungkin sekarang lagi booming itu pada jualan online. Nah itu salah satunya untuk menghilangkan kejenuhan kita dalam kegiatan beraktivitas sehari-hari. Jualan online, bisa jualan baju atau makanan. Yang sekarang yang dicari itu makanan, kesehatan, vitamin. Itu salah satu usaha itu. Usaha menghilangkan kejenuhan yang kita dihadapi di rumah gitu. Apalagi anak sekolah sekarang kan online tuh. Online paling berapa jam gitu ya. Berapa jam ini tuh online-nya, sisanya kan nggak ada kegiatan apa lagi. Paling tidur. Kalau nggak tidur, main game. Ujung-ujungnya itu. Dan yang kegiatan itu terus terulang setiap hari, dia akan stres, dia bosen. Sedangkan kita mau main tidak bisa, kan dibatasi antar sosial ini dibatasi sekarang kan, antara teman-teman kita yang teman yang lain tuh emang dibatasi sekarang, gitu Bang. Artinya harus di planning ya, harus diatur. Ya, harus di planning. Ya, karena kita kalau nggak di planning, ya bingung apa nih yang mau dikerjain gitu kan. Iya. Bingung, nggak tahu arah ya kan, nggak tahu tujuan gitu. Ibarat mules tapi nggak tahu WC di mana, nah itu kan nggak enak gitu. Iya betul. Nah kalau tadi ya kan kalau kita main HP ya kan ngelihat status teman-teman, akhirnya itu bikin kita galau sendiri. Waduh, teman-teman begitu kok kita masih gini-gini aja gitu ya. Iya betul. Kalau akhirnya aduh, ngerasa kurang lagi, ngerasa galau lagi. Galau lagi. Jadi sawang sinawang kalau bahasanya, apa tuh, ngelihat sana apa kayaknya enak gitu ya. Sawang sinawang. Ya kan, rumput tetangga lebih terlihat lebih hijau, nah, kan kita biasanya lebih istilah seperti itu ya. Bahkan mungkin ada orang yang merindukan kondisi-kondisi kayak kita sekarang gitu, kayak kita misalnya kalau tadi Kang Bagus main game gitu kan, ada orang yang pengennya main game gitu tapi nggak bisa gitu. Nah ini udah main game malah udah bosen lagi gitu. Bosen gitu kan. Ada yang pengennya di rumah aja gara-gara capek gitu. Nah kita nih jadi bosen gitu. Jadi serba ngerasa kekurangan gitu, Masya Allah. Nah kalau dari Ustadz Dimas nih, ya, gimana sih sebenarnya kita memandang kegalauan ini atau kekurangan ini, ya kan? Jiwa yang senantiasa merasa kurang gitu. Boleh apa enggak sih, ya kan? Dilarang atau malah diperintahkan nih?
ya kan? Atau ada istilah mungkin galau yang boleh sama galau yang nggak boleh gitu kalau dalam Islam. Gimana nih kalau dari Ustadz Dimas? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Saya coba menerawang ya, flashback ke belakang dulu zaman muda galaunya gimana gitu ya. Soalnya kayaknya beda zaman muda zaman dulu sama zaman sekarang galaunya. Oh, berarti ini pernah muda ya? Iya. Jadi kalau bahas galau tadi Ustadz Bagus sudah sampaikan lah. Ya taruhlah kita pakai definisi yang ada di dalam tadi itu ya, Kamus Bahasa Indonesia itu. Jadi kan galau itu pikirannya kacau ya, kurang lebih kayak gitulah. Jadi kacau, tidak tenang, gelisah gitu. Jadi sebelum masuk boleh nggak boleh atau jenis-jenis galau, udah kayak makanan ya, ada jenis-jenis. Saya coba melihat ya, maksudnya coba mencermati penyebab kegalauan gitu. Jadi pada hakikatnya galau itu manusiawi, jadi fitrah. Pasti manusia itu akan ada kegelisahan, akan ada sesuatu yang dia pikirkan ya kan, sehingga ketika tidak ketemu solusinya akan galau. Bahkan selevel Nabi Muhammad Rasulullah SAW pun ya pernah galau gitu. Pernah galau artinya pernah gelisah ketika menemui masalah atau ada suatu hal yang tidak bisa tersalurkan dengan benar gitu. Ya contoh ketika misalnya Rasulullah SAW itu ditinggal oleh kekasih atau orang-orang terdekatnya, itu galau Rasulullah. Ya kan? Ditinggal istrinya Khadijah, ditinggal dalam waktu yang berdekatan, ditinggal pamannya. Bahkan sampai kemudian Allah sendirilah yang menghibur beliau dengan peristiwa Isra Mi'raj. Jadi wajar, itu manusiawi. Jadi galau itu manusiawi, jadi fitrah. Ya. Pasti setiap manusia galau. Nah, tinggal bagaimana kan menyelesaikannya, menyalurkan kegalauan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, penyebabnya. Jadi kalau saya lihat penyebab galau itu ada dua kemungkinan sih. Ini bisa ditambahin sih ya nanti kalau teman-teman. Yang pertama itu akibat adanya masalah atau katakanlah ujian atau cobaan yang datang dari Allah, sehingga kita merasa belum bisa menyelesaikan atau ketemu solusinya. Jadi galau, jadi pikirin ya. Jadi misalnya kayak sekarang lagi pandemi gitu ya. Mungkin sebagian remaja yang tadinya udah bekerja, tahu-tahu kena PHK, ya kan? Mungkin banyak juga kan, wah langsung kan kepikiran gimana nih ya, seperti dunia mau runtuh kan begitu. Jadi saya kemarin lihat video sekilas orang lamar pekerjaan itu luar biasa itu, sampai wah udah nggak ada social distancing, pokoknya udah kayak itu baru masukin lamarannya gitu kan, belum diterimanya dan proses seterusnya. Nah itu kan itu banyak orang galau sekarang, kehilangan pekerjaan,
menurunnya pendapatan, bahkan sampai ada yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah itu jadi ada galau, kegelisahan yang timbul akibat cobaan atau masalah yang datang kepada dirinya. Nah, ada juga galau yang kedua. Nah, ini yang paling banyak kalau saya lihat dialami oleh anak muda ya atau remaja, yaitu galau ketika atau gelisah ketika tidak bisa menyalurkan nalurinya. Gitu. Jadi misalnya nih, sekarang lagi rame TikTok ya. Ngelihat temennya TikTokan sama pacarnya misalnya ya nih. Galau dia. Wah, enak banget gitu kan. Ngelihat temennya TikTokan tadi kata Ustadz Azam jalan-jalan kemana gitu, motor-motoran, galau dia kan. Wah, pengen gitu, gelisah gitu. Jadi naluri-naluri yang ada dalam dirinya itu nggak tersalurkan, gelisah gitu. Sedangkan misalnya emak bapaknya nggak boleh, lu masih pandemi lu mau kemana gitu kan misalnya. Nah itu gelisah. Nah jadi kalau kita lihat penyebab gagalan, kemungkinannya kalau saya cermati ada dua hal itu. Jadi akibat dari masalah yang menghadapi apa yang kita dapati. Lalu yang kedua, akibat tidak tersalurkannya naluri. Nah ini nanti pendekatan solusinya memang agak berbeda. Itu mungkin Sat. Berarti ada yang galau karena memang dia ngelihat sesuatu gitu kan, dia dapat masalah gitu ya, dapat cobaan gitu kan, kayak tadi Rasul ditinggal orang yang dia cinta kan, galau Rasul aja ya, manusia paling mulia gitu, apalagi kita gitu. Ditinggal ke pasar galau gitu ya. Lalu galau itu karena yang ini ya, nggak bisa menyalurkan naluri gitu atau keinginan gitu. Ya kan, ngelihat orang kita pengen tapi nggak kesampaian, galau ya. Ngelihat orang makan cilok gitu kan. Nah kita juga kemarin apa tuh, bakso aci rame tuh orang update status bakso aci gitu kan. Kita nggak makan nih, galau gitu kan kayaknya kan. Termasuk juga jalan-jalan gitu kan ya kan, pada ngupdate status jalan-jalan. Nah itu kalau nggak ngupdate status, nggak ikut-ikutan, galau gitu. Aduh, kayaknya lemah banget gitu ya. Ada ombak dikit ngalir gitu ya, ada ombak dikit ngalir. Nah teman-teman silakan, bagi teman-teman yang mau nanya juga, ngobrol juga silakan, diaktifkan mikrofonnya. Buat teman-teman yang menyaksikan di Facebook juga bisa mencantumkan pertanyaan kalau ada di kolom komentar. Nah nih Sat, kalau misalnya seandainya naluri itu kayak tadi nih, misalnya kita lagi pengen main game tadi kayak dibilang sama Kang Bagus kan, tapi ternyata setelah dimainin terus itu kan bosen tuh gitu ya kan, itu bosen. Kayak misalnya kita makan cilok ya kan, setelah kita beli gitu banyak ya kan, bahkan malah bosen. Ini seakan-akan kan kita ini ngerasa kenikmat, misal makan cilok ya kan sekali terus nambah ya kan dua porsi, 3 porsi. Nah ini udah malah jenuh gitu kan, malah bosen gitu. Nah artinya memang kita ini seakan-akan kayak nggak ada habisnya gitu Sat. Nah itu gimana sih Sat kita menyikapinya nih Sat, kalau yang seperti ini nih, kayak ngelihat orang ngelakuin hal itu kita pengen nih, kayak saya misalnya kan dulu kayak jalan-jalan, nah kan setelah diajak terus malah jadinya bosen gitu kan. Waduh, pengennya malah di rumah gitu. Nah sekarang nih di rumah bosen malah ya kan, pengennya jalan-jalan. Nah ini kan serba salah nih, kayak kita nih nggak ada benernya gitu ya kan, nggak ada benernya. Gitu. Kayak lagi
marahin emak-emak gitu kan. Kita nih salah, serba salah, nggak ada benernya. Nah ini gimana saat kita menyikapi yang kayak gini nih? Iya, jadi memang jadi kita masuk ke yang masalah naluri dulu ya. Jadi emang kalau kita menyalurkan naluri itu berdasarkan akal kita, atau bukan akal kita lah, berdasarkan standar kita sendiri, itu pasti kacau. Gitu, itu pasti kacau. Kacau dalam arti kenapa? Karena manusia itu ketika diberi keleluasaan untuk menentukan aturan yang paling terbaik untuk menyalurkan nalurinya, itu pasti berbeda-beda. Dia akan bergantung kepada standarnya masing-masing. Gitu. Ya. Contoh misalnya, kayak tadi anak muda ya, kalau dia misalnya latar belakang, ya kita berbicara orang tuanya ya, latar belakang orang tuanya yang dari kecil sudah mendidik dia dengan cara yang tegas, ya mungkin dia akan terbawa tegas. Jadi maksudnya ketika orang tuanya melarang untuk ikut-ikutan ke gaya atau ikut-ikutan aktivitas remaja yang lain, ya dia akan nurut. Gitu. Karena dia menganggap itu yang baik dari orang tuanya. Tapi kalau misalnya orang tuanya dia hidup di lingkungan di mana orang tuanya longgar, gitu ya udah terserah lah. Yang penting jangan macem-macem gitu doang ya kan. Jangan macem-macem, ya udah dia akan menentukan standar jangan macem-macem itu berdasarkan naluri dia sendiri aja. Gitu. Model jangan macem-macem ini kayak gimana? Jangan macem-macem nyobain yang dikit apa jangan macem-macem nyobain yang banyak? Gitu. Ya kan? Jadi pada hakikatnya manusia itu sangat lemah ketika dikasih ya kebebasan untuk mengatur bagaimana menyalurkan nalurinya. Itu sangat lemah. Gitu, nggak bisa bergantung dari latar belakang budayanya, pendidikannya, informasi yang dia terima. Itu pasti begitu. Gitu. Ya kan? Saya sering bilang ke teman-teman, jangankan buat ngatur masalah pergaulan remaja, buat ngatur baju yang paling bagus saja, yang paling baik, itu manusia itu beda pendapat. Dari ujung Aceh sampai ujung Papua, yaitu masing-masing punya pendapat yang beda untuk menentukan apa baju yang paling bagus yang dipakai untuk manusia, ya kan? Gitu. Apalagi kalau ditambah faktor lainnya, faktor pendidikan, faktor latar belakang budaya dan seterusnya. Ya lemah. Ya pasti kacau. Gitu. Makanya kayak tadi dalam hal menentukan main game itu yang bagus sejam apa 2 jam, ya udah susah, kacau pasti menentukannya. Ya kan? Kalau saya itu main game emosi itu kalau kalah. Saya kan main game cuma satu, saya sukanya main game bola aja. Nah, itu kalau udah kalah emosi saya matiin gamenya. Nah, ada orang kan yang wah kalah dia pengen menang terus kan sampai menang gitu. Ya itulah manusia kan beda-beda ya. Gitu. Nah, jadi masalahnya di situ. Jadi pertama masalahnya kita itu remaja khususnya harus menyadari dia itu nggak bisa menentukan aturan yang terbaik bagi dirinya di dalam menyalurkan nalurinya begitu. Nah, siapa yang punya aturan terbaik? Nah, nanti kan insya Allah dibahas berikut ya. Gitu, Ustaz. Oh iya betul.
Berarti memang apa ya, kalau kata orang-orang zaman sekarang gitu kan, kita ini emang bener nggak boleh hidup cuma atas kata orang gitu ya kan. Orang bilang enak banget punya kakak gitu kan, yang punya kakak ngeluh, aduh gue lu nggak tahu rasanya gimana jadi diperbudak ya. Ada orang yang enak punya adik ya kan, aduh yang punya adik cemburu. Ada lagi yang lulus SD misalnya, ya kan, enak kayaknya udah lulus SD, masuk SMP, ya kan, setelah masuk SMP galau lagi kan. Kayaknya enak nih, ya kan, SMA, nah, setelah SMA ternyata enak nih kalau udah lulus, ya kan, lebih kuliah bebas, ya kan. Ternyata setelah kuliah juga sama aja galau gitu kan. Setelah lulus bingung cari kerja, ya kan, kayak tadi dibilang sama Ustadz Dimas, yang nyari kerja tuh ya galau gitu. Bayangin, di tempat saya aja itu lowongan dibuka untuk 6 orang, yang daftar itu 600 orang. Bayangin. Masya Allah. Ya, lowongan dibuka untuk 6 orang, ya. Yang daftar 600 orang gitu. Bukan 60 orang ya, tapi 600 orang. Ya kan, gimana tuh rasanya kalau kita berada dalam persaingan tersebut? Galau kan, ya, minimal doanya jadi lebih kencang. Ya, manusia ini memang senantiasa berada dalam kegalauan. Tinggal bagaimana nih khususnya kita sebagai seorang muslim. Kalau tadi kan kita nggak boleh berdasarkan persepsi aja gitu, karena pasti beda-beda gitu kan. Kayak misalnya ada yang orang kalau bertamu itu minum, dikasih teh, dikasihnya sedikit gitu. Ada yang dikasihnya banyak. Nah, itu beda-beda tuh. Kalau yang dikasihnya dikit itu katanya kelihatan sopan gitu kan. Tapi ada yang dikasihnya banyak, kalau kita minumnya dikit itu malah dibilangnya nggak enak. Oh, ini tehnya nggak enak nih, nggak menghargai ya. Ini jadinya beda-beda. Ada yang minumnya langsung habis, tapi daerah tertentu itu katanya, wah ini nggak sopan nih minumnya, nggak pelan-pelan, nggak sedikit-sedikit. Nah, ini beda-beda gitu dari minum teh gitu kan. Belum tadi berpakaian gitu kan, berpakaian misalnya pakai sarung gitu kan. Kalau kita ke masjid pakai sarung, kalau di Indonesia kan biasa gitu, bagus malah kan, kayaknya kurang afdol kalau nggak pakai sarung gitu kan. Tapi kalau di daerah lain gitu kan pakai sarung keluar gitu kan, wah itu malah diketawain gitu kan. Kenapa? Karena sarung itu baju tidur gitu. Kayak di Arab gitu kan, sarung itu ternyata baju tidur. Nah gitu, itu pun beda-beda. Jadi bahayanya ya, saya pernah diceritain gitu bahwa ada yang udah berkeluarga, dia itu ini saat berantem gitu, bahkan berantemnya udah main pisau gitu kan, suami istri gitu. Nah disuruh cerai, tapi katanya apa, malu sama orang gitu. Nah ini hidup berdasarkan persepsi orang gitu, karena kan itu udah ngebahayain, dia berantem udah main pisau padahal sama orang-orang yang katanya dicintai. Nah gitu nih. Nah takutnya nih kita kan apalagi yang remaja nih, kita udah misalnya udah galau, jatuh cinta, dapet nggak nih, kita usaha ternyata berhasil, nanti udah ini galau juga nih, bosen nih. Kira-kira begitu nggak nih yang udah lama nih ya pengalaman ini? Kalau saya sih masih 2 tahun gitu kan. Kang Bagus berapa tahun nih menikah? Baru 5 bulan. 5 bulan, nah ini masih baru nih ya kan. Katanya nih kan, kalau kata guru-guru kalau udah 20 tahun ke atas, nah nggak tahu nih, saya belum ngalamin nih. Aduh, ya kan galau. Nah, Ustadz, gimana nih kita sebagai seorang muslim menyikapinya nih supaya nggak terpeleset nih di antara kegalauan seperti ini gitu, Ustadz? Ya jadi sebenarnya kan dalam Al-Quran itu udah di banyak ya beberapa ayat yang me-warning atau apa sih, memperingati kita ya, agar
ketika kita ingin menyalurkan hasrat atau keinginan kita itu tidak berdasarkan hawa nafsu. Kenapa? Karena ketika menggunakan hawa nafsu itu akan terjerumus bagaikan hewan, bahkan lebih sesat kan gitu. Jadi misalnya di dalam surat Al-Furqan itu kan Allah berfirman, aro'aita man ittakhadha ilahahu hawa, ya kan? Afa anta takunu alaihi wakila am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun in humilakal an'am bal hum adallu sabila, kan begitu. Jadi di situ dikatakan tegas sekali gitu. Apakah kamu tidak memperhatikan ya bagaimana orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, begitu ya. Jadi di situ katakan am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun in hum illa kal an'am bal hum adall. Jadi atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar dan memahami? Gitu. Jadi sebenarnya orang yang menyalurkan keinginannya itu berdasarkan hawa nafsunya itu sebenarnya tidak mendengar dan tidak memahami. Bahkan mereka itu dikatakan inhum ilakal an'am balhum adallu sabila. Bahkan mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Nah, begitu. Nah, jadi ayat ini merupakan peringatan kepada kita bahwa pada hakikatnya orang yang menggunakan hawa nafsu di dalam menyalurkan hasrat atau keinginannya itu sebenarnya tidak memahami atau tidak mendengarkan ayat-ayat Allah gitu. Atau tidak menjadikan Islam sebagai rujukan di dalam menyalurkan nalurinya dia gitu. Nah, kan tadi kita udah bahas bahwa ketika akal manusia diserahin buat jadi standar di dalam menimbang baik dan buruk untuk menyalurkan naluri kan nggak bisa kan, beda standarnya masing-masing, yang terserah masing-masing gitu. Kalau dalam hal ekonomi makanya bisa terjadi hukum rimba akhirnya kan, yang kuat yang menang. Nah berarti kan harus ada sebuah aturan yang paling benar ya, yang itu paling mengerti manusia gitu. Nah, siapa lagi kalau aturan itu bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala lah pencipta manusia, yang paling mengerti manusia, kan begitu. Nah, aturannya apa ya? Aturannya Allah menurunkan Islam ke muka bumi. Gitu. Jadi Islam itu sudah Allah turunkan itu untuk menjelaskan semua perkara kan. Semua masalah kehidupan manusia itu udah ada solusinya dalam Islam. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in. Dan tidaklah kami turunkan kitab ya, yaitu Al-Qur'an, tibyan sebagai penjelas likulli syai'in, semua perkara. Gitu. Nah, jadi jangankan urusan masalah galau tidak galau ya. Urusan masalah yang lebih besar dari itu aja Islam mengatur. Gitu. Contoh misalnya masalah galau. Ini masalah galaunya anak muda nih. Misalnya di dalam menyalurkan naluri kasih sayangnya begitu ya. Kan kalau udah SMP SMA pasti timbul itu ya, naluri terhadap lawan jenis. Apalagi ngelihat temennya status TikTokan, wah, terus artis-artis ya kan nyontohinnya kayak begitu semua kan, gaul sama perempuan, pacaran dan sebagainya, itu pasti galau, menimbulkan jadi semakin merangsang untuk bagaimana nyalurkan naluri kasih sayangnya. Nah itu kalau diserahin cara menyalurkannya ke remaja itu, ya itu nanti akan seperti balhum adol.
Ya inhum ilakal an'am bal hum adol. Seperti binatang ternak bahkan lebih buruk. Gitu. Nah, kalau di Islam solusinya ada jelas gitu. Jadi kan misalnya di dalam Al-Qur'an dikatakan ya ma'asirul sabab man istata'a minkum ba'ah fal yatazawwaj, kan begitu. Wahai para pemuda yang sudah sanggup menikah, ya kan, maksudnya sudah sanggup, sudah memenuhi kesanggupannya, maka fal yatazawwaj, menikah. Begitu solusinya kalau di Islam. Nah, kalau belum sanggup, maksudnya belum sanggup, istilahnya mau sekolah aja masih, maksudnya mau keluar rumah aja masih ini kan, masih minta goceng gitu buat beli cilok. Ya itu kan berarti belum sanggup ya kan. Nah itu solusinya dalam Islam berpuasa. Itu salah satunya buat menekan hawa nafsu dan mengalihkan nalurinya dari naluri yang pada lawan jenis yang begitu besar ke naluri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Begitu. Nah, jadi itu baru contoh kecil ya, banyak sekali lah solusi dalam Islam yang ketika dikembalikan kepada Islam itu solusinya pasti selesai. Gitu, Ustaz. Oh iya, Masya Allah. Artinya memang kita sebagai seorang Muslim harus senantiasa merujuk kepada Islam ya, Ustaz ya. Masya Allah. Ya, kalau dari Kang Bagus gimana nih, ya kan? Tadi nyimak apa? Ya kan? Masya Allah, ya kan galau nih kan, udah pernah ngerasain masa sendiri, ya kan? Galau nih, kayaknya nikah enak nih. Ternyata setelah udah berdua tuh, itu kan minimal berdua tuh, sama kipas angin di belakang tuh, asik sendiri. Gimana kalau dari Kang Bagus nih memandang kegalauan ini? Menurut saya sih galau itu emang dari diri kita sendiri ya, bagaimana menyikapi agenda-agenda kita. Ya mungkin dulu sebelum nikah ya sempat galau juga ya. Galau itu mau pacaran, melihat teman-teman pacaran tuh kayaknya enak gitu ya. Kemana-mana punya gandengan. Nah, saya udah udah tahu hukumnya pacaran sendiri, ya udah saya tinggalkan itu pacaran. Apalagi kan pacaran itu kan banyak orang yang menganggap menjaga jodohnya orang ya Kang ya. Itu yang pacaran pakai cara setan. Nah, itu bisa jadi jaga jodohnya orang. Berpuluhan tahun kita pacaran dengan si dia, ternyata teman kita malah yang nikah sama dia gitu, nyenggol gitulah, apa bahasa gaulnya, bahasa ininya merebut lah itu. Dan akhirnya ya saya nggak pacaran gitu, langsung secara ini aja lah, langsung siapa yang mau nikah ya udah langsung saya ajak nikah gitu. Langsung kapok. Kapok lah. Soalnya kan dulu zaman-zamannya SMP SMA udah pernah lah ya. Pacaran zamannya cinta monyet gitu. Apalagi yang sekarang ini booming-boomingnya ya TikTok, dan pacaran itu udah merajalela, sampai orang tua juga ya lepas tanggung jawab itu. Anaknya izin dibawa pergi, pulang pagi, kadang pulang malam, ya dibiarin, nggak ditegur atau apa gitu. Seharusnya ditanya mau dibawa kemana ini anak saya gitu. Jangan dia masih sekolah gitu. Apalagi yang ya aktivitas itu yang membuat galau diri kita sendiri, itu aktivitas yang kurang positif, kebanyakan negatif. Ya banyak sih, nggak remaja, yang kuliah juga galau, yang kerja pun galau, apalagi sekarang banyak pengangguran, wah semakin galau itu. Udah jomblo, nggak punya kerjaan, sendirian di kontrakan,
Dia bingung kan mau ngapain gitu kan. Tiap hari sendiri, galau, akhirnya stres. Stres itu kadang-kadang membuat ya nggak mau ngapa-ngapain gitu. Kadang mau makan aja males. Apalagi yang wajib ya, untuk sholat aja kadang diundur-undur, akhirnya mepet-mepet gitu. Ya, mungkin tipsnya atau solusinya untuk menghilangkan kegalauan itu kita nyari aktivitas-aktivitas yang tidak apa namanya, yang tidak negatif atau positif. Contohnya tuh planning ke depannya mau ngapain nih, planning besok. Jangan nyampe besok kita bingung mau ngapain besok ya, udah nggak sekolah, yang sekolahnya nggak sekolah, sekolahnya online, nggak ketemu teman-teman, guru sama ketemu gurunya aja jarang gitu kan, paling ketemu dengan HP itu aja kegiatannya, bangun tidur langsung HP, bangun tidur HP, liatin HP, kayaknya bosen gitu loh, pinginnya ketemu teman-teman ngobrol, yang punya planning dulunya udah di planning untuk liburan, ini gagal. Nah sekarang kan faktanya banyak yang apa namanya, wisata udah mulai dibuka, itu udah mulai padat, di puncak aja udah hari Sabtu dan Ahad aja udah mulai macet. Padahal kondisi sekarang ini kan belum benar-benar steril atau benar-benar belum stabil, masih ada beberapa yang masih terkena penyakit tersebut. Itu salah satunya kita menjauh apa namanya, jaga jarak itu, jaga jarak, kemudian jaga kebersihan makanan, itu salah satu untuk menghilangkan rasa kegalauan, dan hidup sehat ya, itu salah satu utamanya adalah hidup sehat. Nyari-nyari aktivitas, kalau nggak ada aktivitas mungkin kita, kalau yang punya kebun nyangkul nyari keringat, itu kan bisa jadi salah satu untuk apa namanya, mencari kegiatan yang positif. Jangan hari-hari ini kita isi dengan yang negatif gitu. Apalagi yang belum benar-benar kondisi belum stabil ini, sekolah aja masih dibatasin, belum bisa masuk, masih online. Kayaknya si yang sekolah-sekolah ini para remaja tertekan juga di rumah nggak dapat duit, nggak dapat sangu. Biasanya berangkat sekolah, mak, pak, minta duit buat beli jajan. Nah sekarang udah nggak bisa, pak minta duit jajan apa, sekolah aja enggak, apalagi minta jajan ini gitu. Mungkin ya kesibukan orang tua yaitu ngarahin anak-anaknya, nambah PR kita sebagai orang tua yang mengawasi anak kita, jangan nyampe anak kita masuk ke jurang yang negatif gitu, untuk pacaran, kemudian main game itu boleh, mubah itu hukumnya, cuman kalau yang berlebihan ya gimana ya, kalau semua itu kan dengan dari kita sendirinya. Kalau game cuma ngilangin bosen, stres seharian kerja, nggak apa-apa, ngilangin aja lah gitu. Cuman kalau seharian main game, lupa dengan aktivitas lainnya kayak sholat, kemudian ngaji segala macam untuk menimba ilmu, yaitu pendapat saya haram juga itu. Apalagi sekarang remaja itu rata-rata, bukan ada, kebanyakan juga yang main game, anak SMA, bahkan anak SD aja udah mainnya, udah nongkrongnya Mobile Legends sekarang kan. Sampai sempat orang tua kita aja bingung gitu, pada orang tuanya, ini bocah main game nggak tahu waktu gimana itu, udah azan, udah maghrib belum pulang gitu. Itu kebanyakan orang tua yang membiarkan anak kita seperti itu. Nah dari kecil aja udah didikannya udah nggak benar gitu. Jangan nyampe kedepannya anak kita ya salah pergaulan gitu. Pergaulannya ya harus dibatasi juga, mainannya. Ya. Harus dibatasi ya. Wah, Insya Allah nih. Ya, luar biasa ya. Memang hari ini
yang kita lihat ya seperti itu gitu. Kita nih mau sibuk sama apa gitu kan. Kalau kita nggak sibuk sama sesuatu yang positif, ya kita bakal sibuk sama sesuatu yang negatif gitu kan. Makanya tadi kata Kang Bagus, kita harus perbanyak aktivitas-aktivitas positif ya. Yang Iya. penting jangan positif corona. Ya, mungkin. Gitu ya teman-teman. Nah, yang sering jadi pertanyaan kan biasanya ya kalau ngomongin kegiatan biasanya kan kita harus fokus sama positif gitu kan. Yang namanya biasanya diidentikan sama yang namanya pencapaian-pencapaian atau prestasi-prestasi gitu kan. Nah, ketika sekarang gitu siapa yang menentukan prestasi itu kan tergantung ya. Tergantung sudut pandang kita. Kalau mungkin dulu itu orang joget-joget gitu kan, itu kan bukan prestasi gitu kan. Tapi sekarang bisa jadi prestasi. Wah, viral gitu kan. Ya kan, kalau dulu orang joget-joget di jalanan, di depan kaca, ya kan, apa dibilangnya? Ya kan? Rada-rada ya orang gitu. Tapi sekarang kan orang joget-joget tuh bisa jadi wah sesuatu yang wow gitu kan, sesuatu yang prestasi gitu ya, viral gitu. Yang penting viral gitu, nggak peduli dia mau dikata apa sama orang gitu kan. Nah ini kan cenderungnya orang-orang nih yang dia memang aktivitasnya kayak tadi tuh galau kesehariannya, luntang-lantung gitu kan, kamar mandi ya kan, kasur lagi, jalan ke kamar mandi, ke ruang makan, kasur lagi. Nah ini ketika dia ngelihat handphonenya, ketika ngelihat teman-teman sekitarnya, merasa dirinya tuh nggak sama gitu, nggak punya prestasi yang teman-teman misalnya mereka bikin video seperti itu viral, saya juga pengen, nah ini kan ikut-ikutan gitu. Nah cenderung kayak misalnya temennya main game bisa menang, dia juga jadi pengen menang. Nah, terus begitu ikut-ikutan gitu. Nah apa ya namanya? Saya ngistilahinnya tuh jadi ketika orang itu nggak sibuk sama prestasi, dia bakal paham nggak? Bakal melakukan pencapaian-pencapaian yang memang itu lebih tepatnya bukan prestasi ya, kayak sensasi gitu. Jadi orang-orang nih ada efek wow, dia juga pengen gitu kan mendapatkan hal itu ya, lebih ke sensasi yang sebenarnya itu bukan suatu prestasi gitu. Katakanlah kalau prestasi dia menghasilkan karya gitu. Walaupun video joget-joget di TikTok misalnya bisa juga dibilang sebagai karya. Waduh, saya jadi bingung nih. Ya kan? Ya, mungkin lebih tepatnya antara dia sibuk sama prestasi ataupun dia sibuk sama sensasi. Kayak misalnya ketika anak sekolah, kalau dia fokus sama prestasi, dia bakal belajar gitu. Tapi kalau dia sibuk sama sensasi, dia pasti misalnya jadi ini ya, pacaran kayak tadi kan, sibuk apalah, melakukan aktivitas-aktivitas yang menjadikan dia mendapatkan efek wow gitu kan, dapat pujian misalnya, atau meningkatkan popularitas gitu kan. Bahkan sekarang itu kayak dibilang pacaran itu adalah sebuah prestasi gitu loh, di antara yang jomblo-jomblo. Nah ini kan bahaya nih ya kan, bagaimana kita menilai suatu itu prestasi, nah kan yang sebenarnya itu harusnya kan nggak boleh maksiat gitu, kayak pacaran yang harusnya itu nggak boleh malah sekarang dianggap sebagai prestasi. Gue udah pacaran nih gitu kan, bahkan orang tuanya galau kalau anaknya nggak punya pacar. Nah ini kan gimana ceritanya nih bisa seperti ini gitu loh, bahwa kaum muslimin sekarang prestasinya itu lebih rendah gitu. Bahkan kalau tadi Ustadz Dimas bilang itu lebih rendah dari hewan gitu kan. Kayak misalnya kalau hewan itu kan nggak ada yang korupsi misalnya. Kalau sekarang tuh bisa korupsi itu mungkin dianggap sebagai suatu prestasi gitu kan. Korupsi nggak ketahuan gitu. Jadi korupsi yang nggak berprestasi adalah korupsi yang ketahuan. Nah itu bunuh diri namanya. Tapi kalau nggak ketahuan, nah itu prestasi gitu, gitu kan. Atau bisa misalnya selingkuh. Nah ini ya kan kalau di TikTok itu kan cenderung seperti itu gitu. Jadi selingkuh itu dianggap suatu prestasi. Nah ini kan suatu yang
menurut saya ini bahaya banget kalau diterusin gitu loh. Nah, ini gimana nih? Ya kan kita sebagai seorang muslim menyikapi hal ini nih, kalau dari Ustadz Dimas mungkin gimana, Ustadz? Ya, jadi sebenarnya kalau perasaan-perasaan ingin berprestasi, ingin punya ingin dihargai, ingin seperti orang-orang yang sukses dan sebagainya, itu sebenarnya itu sekali lagi itu manifestasi atau bentuk penyaluran dari naluri itu. Itu sebenarnya makanya itu fitrah. Itu fitrah. Jadi orang ngelihat orang lain berprestasi, dia pengen berprestasi, itu fitrah. Gitu. Justru dipertanyakan kalau ngelihat orang berprestasi, dianya nggak pengen, itu justru ada yang salah dengan nalurinya. Maksudnya nalurinya tidak alami gitu ya. Tidak sesuai dengan fitrah. Ada orang kok kayaknya enak punya cewek dalam tanda kutip, itu dia pengen, ya itu naluri, itu fitrah. Itu dalam Islam itu memang manusiawi gitu. Nah, cuman yang menjadi masalah itu tadi ya, ketika standar menyalurkannya dan standar yang dianggap berprestasi itu diserahkan kepada kita untuk menilainya, nah itu yang menjadi kacau gitu. Itu yang menjadi nggak jelas gitu. Akhirnya kayak sekarang ya kan, yang dianggap berprestasi itu yang bisa itu tadi kata Ustadz Azam, yang joget-joget di TikTok, banyak followernya, banyak like-nya. Kalau di TikTok apa tuh istilahnya, saya nggak tahu ya, follower apa ya kan, view-nya gitu, itu dianggap yang berprestasi itu gitu. Jadi banyak penilaiannya berdasarkan liker ya, berdasarkan follower. Nah, itu yang paling berprestasi gitu. Itu kalau diserahkan standar berprestasi, standar hebat, standar remaja yang sukses itu diserahkan kepada manusia atau kepada remaja sendiri, ya begitu akhirnya gitu. Ya mereka mengikuti hawa nafsunya gitu. Nah, padahal kalau kita mau melihat kepada Islam, ya yang dimaksud standar berprestasi dalam Islam itu nggak begitu. Jadi tolak ukur remaja yang atau manusia yang berprestasi di dalam Islam itu di hadapan Allah itu nggak seperti itu. Gitu, misalnya Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia di antara kamu itu yang paling bertakwa, misalnya begitu. Nah, itu ukuran kemuliaan seorang itu diukur dari takwanya. Atau misalnya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu umat yang terbaik yang dilahirkan oleh manusia. Tapi apa yang dimaksud terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, ciri-ciri umat yang terbaik itu menyeru kepada kebaikan, kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kan? Bukan yang follower TikToknya banyak, bukan yang kalau sekarang malah jadi prestasi ya kan, ceweknya banyak untuk jadi playboy itu kan. Itu karena acuannya sinetron kali kan. Kalau sekarang dibilangnya bukan playboy, tapi Apa fuckboy. Apa? Fuckboy. Fuckboy ya, saya nggak tahu dah. Ya pokoknya itulah ya. Jadi standar berprestasi dalam Islam itu gitu. Nah, makanya sebelum kita mengukur standar berprestasi dalam Islam itu juga harus dipahami oleh kita, ya khususnya anak remaja itu, menyalurkan naluri itu tidak sekedar menyalurkan naluri, tapi menyalurkan naluri itu akan berdampak kepada apakah
kan udah balik semua ya, kita ini berbicara kepada remaja yang udah balik ya. Maka ketika sudah balik itu, maka dia terkena taklif hukum, artinya dia dinilai sudah punya dosa apabila bermaksiat gitu. Nah, apabila dia menyalurkan nalurinya tidak sesuai dengan ridho Allah, maka itu akan dimasukkan ke dalam kategori maksiat. Nah, kalau maksiat itu berarti berdosa. Begitu. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini, walaupun naluri itu sifatnya penyalurannya itu perasaan ya, bermula dari rasa ingin menyalurkan, tapi yang mengatur itu sebenarnya pikiran. Gitu, yang mengatur itu adalah mindsetnya, yang mengatur itu informasi yang dia terima tentang bagaimana cara menyalurkan naluri itu. Nah, ini sebenarnya yang paling penting. Gitu, makanya ketika ada remaja-remaja yang menganggap TikTokan harus banyak follower apa, karena mungkin dia pemahamannya selama ini seperti itu, bahwa itulah yang dianggap berprestasi, itulah yang kayak gitu-gitu itu boleh, yang kayak gitu-gitu itu fun gitu, having fun ya, apa salahnya kan gitu. Jadi joget-joget pamer aurat kan begitu ya. Itu seolah-olah mereka menganggapnya hal yang diperbolehkan. Nah, itu kita memang tidak bisa serta-merta menyalahkan, karena bisa jadi pemahaman dia sampai saat itu ya seperti itu. Gitu, itu menganggap itu boleh. Itu, nah makanya disinilah nanti pentingnya para remaja itu akhirnya memahami Islam seperti itu. Ya, artinya memang pemahamannya harus dibenerin terkait dengan prestasi itu. Kalau dari Kak Bagus gimana nih? Kalau dari Kang? Ya, memang sekarang fenomenanya banyak anak muda yang sekarang tuh main TikTok. Ya, salah satunya melihat teman-temannya main TikTok kayak gitu. Mungkin para remaja itu dengan main TikTok itu menghilangkan stres ya, atau galau tuh. Lagi-lagi galau nih yang dipermasalahkan. Apalagi apa namanya, ujung-ujungnya yang diinin galau terus. Nah, salah satunya begitu, remaja nggak ada aktivitas positif, nggak ada planning atau tujuannya mau kemana, ya dia bebas untuk beraktivitas yang dia suka gitu. Contohnya teman-temannya suka main TikTok, lah nyobalah gitu, diinstal gitu. Lama-lama kan dia nyoba, lah kok ini kok ketagihan tuh, asik gitu. Nah, itu yang mengakibatkan kebanyakan remaja mainkan TikTok ya sesuka dia, maunya dia. Tidak ada batas-batasan, nggak ada yang melarangnya gitu. Apalagi yang peran penting orang tuanya gitu. Kalau setiap handphone atau aktivitas anaknya dipantau orang tuanya, otomatis orang tuanya akan melarang atau mengasih tahu gitu dampak negatif dari main TikTok itu seperti apa gitu. Itu dampak positifnya lah, negatifnya yang disampaikan oleh kepada anaknya oleh orang tuanya. Nah, kembali lagi emang orang tua lagi yang berperan penting, apalagi yang zaman sekarang zamannya serba online, mau beli makan aja online kan sekarang kan, online terus mau makan, mau pesen apa, pergi kemana online. Apalagi nggak ada aktivitas, sekolah nggak ada, libur, ya mungkin yang remaja yang sekolah SMP, SD itu SMP, SD, SMA, dan kuliah. Nah, itu dikit-dikit tugas kan, apalagi sekolahnya online, dikit-dikit tugas, PR segala macam, nggak pernah tatap muka, dia mengakibatkan merasa jenuh, galau. Nah, dia menyalurkan naluri tadi yang dibilangkan oleh Ustadz Dimas, yaitu menyalurkan nalurinya dengan salah satunya main TikTok yang joget-joget itu, pikir
mereka mungkin dengan main TikTok itu merasa happy, fun, terasa plong gitu, pikirannya udah plong gitu, nggak ada yang terbebani gitu Kang ya. Apalagi dengan ekonomi yang lagi turun, bisa jadi main TikTok itu bisa diupload di YouTube, kemudian view-nya banyak, subscribe-nya banyak. Nah itu akan kan dampak positifnya dapat duit. Bisa jadi juga pikirannya remaja juga ke situ, bisa jadi nggak ke situ, cuma buat happy aja. Ya mungkin ya kita batasi aja anak-anak kita dengan permainan TikTok itu. Ya kalau ngumpul habis maghrib atau habis isya, kita diskusi dengan anak-anak kita, mau ngapain nih planning kita ke depan. Emang nggak bosen mainan gini terus gitu kan. Ya kita kasih arahan lah yang positif untuk planning ke depan, kan nggak sekolah, mau ngapain ke depannya gitu. Jangan nyampe ya main-mainan gitu dengan tidak menutup auratnya, sampai ya mohon maaf aja kan, sampai kelihatan teka-teki tubuhnya. Di dalam agama Islam kan menutup aurat kan kewajiban seorang muslimah gitu. Muslimah dengan laki-laki juga ada kewajiban yang harus ditutupi juga kan auratnya. Nah, itu aja sih Kang. Ya, aduh, ntar nih ada iklan lewat nih, kenapa jadi ada suara ini sih? Ondel-ondel, aduh ganggu aja. Ya, ini Kang Bagus udah kayak orang tua beneran ya, udah kayak punya anak gitu. Nah ini ada pertanyaan nih dari anonim. Ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Boleh tanya, boleh banget. Bagaimana sebenarnya standar kebaikan itu direalisasikan? Karena faktanya tiap orang itu punya standar dalam memandang hidup yang beda-beda. Nah, ini yang tadi kita bahas ya. Atau kalau dalam Islam, kan cara pandang Islam masing-masing orang itu beda-beda. Ada yang punya pandangan TikTok itu boleh aja asal nggak ganggu belajar atau ibadah. Nah, apakah bisa cara pandang tiap orang yang beda-beda itu jadi satu atau disamain? Mohon penjelasannya semuanya. Nah, ini masuk sama pertanyaan kedua ya. Nah, tadinya menurut agama kalau kita main TikTok hukumnya apa? Nah, ini beda-beda nih yang dianggap nih. Nah, silakan. Kalau dari Kak Bagus gimana? Kalau menurut pribadi saya sih itu hukumnya mubah ya, apa namanya, emang kayak game itu. Kalau menurut Islam saya belum begitu mendalami, mungkin nanti bisa dibantu oleh Ustadz Dimas terkait TikTok atau itu hukumnya bagaimana. Kalau dari pribadi saya sendiri ya itu hukumnya mubah gitu. Sebenarnya saya juga belum mendalami ya, kalau itu tidak mengganggu aktivitas lainnya ya boleh-boleh saja. Cuman ada batas-batasan ya, ada batas-batasannya gitu kan. TikTok itu kan udah ini ya pakaiannya berkerudung, cuman auratnya kelihatan, teka-teki tubuhnya. Terus jangan nyampe Islami ini dicap oleh kaum yang ini, dari agama Islam cuma menutup aurat, cuman kok perilakunya tidak sesuai dengan kenyataannya, tidak sesuai dengan faktanya begitu. Apalagi yang sekarang kan cuma pakai kerudung, perilakunya tidak sesuai gitu. Pakai kerudung aja gitu. Cuman perilakunya tidak sesuai dengan TikTok kan, kebanyakan remaja kan pakai kerudung ya begitu, cuman lekat tubuhnya tidak ditutupi. Itu mengakibatkan nanti mungkin dari pandangan orang lain, agama Islam sendiri kok kayak gini gitu. Mainan TikTok cuman auratnya kelihatan, lekat tubuhnya kelihatan gitu. Itu aja sih Kang. Kalau untuk dalil-dalilnya atau hukumnya saya belum mendalami, mungkin nanti bisa dibantu oleh Ustadz Dimas.
Oh, terkait hukum itu ya. Kalau ini pertanyaan yang pertama gitu, bagaimana standar kebaikan itu direalisasikan gitu kan, supaya bisa nggak sih cara pandang ini disatukan gitu. Nah ini kalau kita sering kan ngobrol sama anak-anak yang filsafat gitu kan, relativitas. Wah, nah ini tentang relatif. Gimana nih, bisa disatuin nggak kalau menurut dari Kak Bagus? Ada yang bilang ini baik, ada yang bilang nggak baik. Nah, kita kan pengennya satu nih, nggak pecah-pecah gitu kan. Bersatulah, bersepakat gitu. Nah, ini gimana kalau dari Kak Bagus? Itu bisa sih dijadiin satu. Realisasinya mungkin kita adaptasi terlebih dahulu ya. Kita kasih arahan terlebih dahulu. Ini loh sesi posisi terkait apa namanya tadi pertanyaan tadi itu standar kebaikan ya. Standar kebaikan atau pandangan Islam. Emang kan pandangan orang lain kan berbeda-beda. Nah, salah satunya pandangan kita selama ini emang belum menyatu. Negara kita kan emang belum mengatur semuanya gitu. Semua intinya sih bisa disatukan. Cuman kan ada realisasikan, ada metode-metode yang kita harus jalankan gitu. Mungkin kita adaptasi, kita ketemuan, diskusi, sering ngobrol atau sering diskusi itu lama-lama kita kasih pengarahan itu lama-lama ya satu preferensi gitu, satu pandangan gitu. Jangan nyampe kita tidak komunikasi lepas terus nggak ada diskusi, nggak ada ini ya susah gitu. Ya apa namanya? Saling komunikasi, kemudian ada interaksi, ada masukan dari guru-guru kita, dari ya guru-guru kita yang udah mendalami agama Islam ini yang bisa mensatukan pandangan kita. Gitu. Intinya sih kita satu preferensi ini mengumpulkannya teman-teman ini yang belum paham, kita ada diskusi bareng-bareng gitu. Nanti kita jelasin satu persatu, belajar bareng-bareng. Kalau kita nggak belajar ya kita nggak bisa gitu Kang. Itu aja sih Kang. Oh gitu ya. Ya mohon maaf nih, sini ada rame nih kedatangan para pasukan bodrek. Ya, berarti memang harus ada komunikasi ya antara satu dengan yang lainnya untuk dalam rangka menyamakan persepsi gitu kan, harus disamain. Nah itu dengan komunikasi. Kalau dari Satimas gimana Sat? Ya, jadi kalau berbicara yang nomor satu ya tadi yang masalah apa bagaimana sebenarnya standar kebaikan itu direalisasikan, karena faktanya tiap orang itu punya standar dalam memandang hidup yang berbeda. Nah ini karena berbicaranya pandangan hidup, nah ini berarti saya berasumsi ini pandangan hidup seorang muslim aja ya. Gitu. Nah ketika berbicara pandangan hidup seorang muslim, maka pada hakikatnya itu sebenarnya harusnya satu. Itu tidak boleh berbeda. Ini terkait dengan pandangan hidup ya. Gitu. Jadi kan pandangan hidup itu bagaimana cara memandang tentang kehidupan kan begitu. Jadi hidup itu dari mana, untuk apa, dan akan kemana itu harus sama. Gitu. Standar benar salahnya, standar baik buruknya harus sama. Jadi orang muslim nggak boleh bilang misalnya menjawab hidup dari mana, dari nenek moyang gitu, nggak boleh, atau dari evolusi materi nggak boleh. Ya harus sama jawabannya, berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Nah untuk apanya misalnya ada yang punya prinsip
muda hoya-hoya, tua kaya raya, mati masuk surga misalnya. Itu nggak boleh juga gitu. Karena untuk apa dia hidup atau tujuan hidup di dunia itu udah jelas dalam Islam. Itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan begitu. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Nah, ada juga misalnya dia akan kemana, akan kalau ngikutin peneliti kontemporer sekarang kan kayak contoh misalnya Stephen Hawking gitu, itu dia bilang ya nggak percaya Tuhan dia, jadi mirip-mirip kayak orang-orang ateis gitu ya. Kalau kita mati ya udah jadi tanah jadi materi, terurai, selesai gitu. Itu nggak boleh pandangan hidup seorang muslim, ya harus mengatakan bahwa nanti kita itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau berbicaranya pandangan hidup itu harus sama. Karena ini berbicara tentang keimanan. Ini berbicara tentang hal yang paling mendasar dalam Islam. Nah, berbicara tentang keimanan ini nanti dari situlah lahir aturan-aturan ya yang mengatur tentang baik, buruk, benar, salah itu berdasarkan Islam gitu. Nah, ini juga harus sama gitu. Jadi dalam Al-Quran Allah mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya fa in tanaza'tum fi syai'in faruduhu ilallah wa rasul. Kan begitu. Jadi taatilah Allah, Rasul dan ulil amri di antara kalian. Apabila kalian berselisih tentang segala sesuatu, ya faruduhu ilallah wa rasul. Maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Begitu. Jadi standar baik buruk ya kan, benar salah itu harus dikembalikan kepada Islam. Ya, kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Gitu. Ini kita berbicara secara umum ya. Berbicara secara umum tentang bagaimana Islam mengatur kehidupan manusia gitu. Mengatur bagaimana menyalurkan naluri dan menyalurkan kebutuhan dasarnya. Ya, walaupun nanti memang ada hal-hal yang manusia itu berdasarkan penilaiannya boleh diserahkan untuk mengambil keputusannya sendiri. Itu boleh, ada memang ada hal-hal yang seperti itu. Contoh misalnya kayak masalah pandemi sekarang ya. Siapa sih yang paling bisa menentukan pandemi ini baik, buruk, berbahaya, enggak? Gitu. Apakah misalnya Ustadz Azam atau Ustadz Bagus gitu. Atau siapa gitu. Nah, itu yang paling bisa menentukan ini berbahaya enggak, baik, buruk itu kan ahli pandemi kan gitu. Memang ada hal-hal yang nanti Islam itu menyerahkan baik buruknya itu kepada seorang ahli. Gitu. Nah, tapi dalam konteks hukum, ya dalam konteks aturan kehidupan, maka Islam itu mewajibkan umatnya itu untuk menjadikan hukum Islam itu sebagai standar di dalam menilai baik dan buruk. Jadi sebenarnya pasti bisa disatukan kalau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, paling nanti yang berbeda di dalam permasalahan furu, permasalahan cabang ya. Nah, ini agak panjang kalau bahas di situ. Nah, terus yang kedua yang terkait TikTok ya. Jadi TikTok itu kalau menurut pendapat saya dari sisi dia sebagai teknologi atau media itu hukumnya mubah ya kan. Karena tidak ada unsur keharaman di situ. Jadi TikTok ya hanya sekedar wasilah atau sarana
di dalam kita misalnya menyalurkan atau berkomunikasi secara sosial media, kan sekarang begitu ya, gitu. Itu kan boleh kita menggunakan teknologi. Jadi dalilnya apa namanya, ada kaidah yang mengatakan, kaidah usul, al aslu fil asya al ibahah ya walam yarid dalilu tahrim. Jadi setiap hukum benda itu pada hakikatnya mubah sampai ada dalil yang mengharamkan. Gitu. Jadi teknologi itu hukumnya mubah karena dia ya karya manusia aja yang tidak yang bebas nilai, yang tidak terikat dengan cara pandangan hidup tertentu, gitu. Tidak terikat dengan akidah tertentu, kan gitu. Jadi orang bikin TikTok kan nggak atas dasar karena di agama Kristen dia bikin TikTok, enggak ya, karena ya itu karya aja, karya teknologi aja. Nah, tinggal nanti kan bagaimana cara menggunakannya, wasilahnya mubah, nah nanti cara menggunakannya bisa jatuh kepada bisa sunnah, ya kan, maksudnya bisa mendapatkan pahala, bisa mubah, bisa haram cara menggunakannya. Itu kalau kita gunain TikTok buat dakwah, ngajak teman-teman ngaji, ya itu bisa dapat pahala. Tapi kalau kita gunain TikTok buat kayak tadi joget-joget buka aurat itu, ya itu dapat dosa. Nah, jadi kurang gitu mungkin. Kurang lebih singkatnya seperti itu, Ustaz. Ya, makasih ya. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab. Jadi jelas ya, kenapa pandangan orang itu beda-beda, karena mungkin standarnya beda gitu. Jadi relativitas itu ada karena standarnya nggak sama. Jadi kalau kita mau sama, standarnya itu harus disamakan dulu gitu. Misal kita ngelihat angka 9 misalnya, ada yang lihatnya dari atas, ada juga yang lihatnya dari bawah. Nah, ini pasti hasilnya beda. Yang dari atas bilang ini angka 9 atau angka 6, ya kan? Dari yang sebaliknya bilang angka 9. Nah, itu berdebat. Nah, kalau mau sama gimana? Disamakan dulu standarnya. Nah, ini standarnya apa nih? Kalau standarnya udah sama, baru insya Allah itu nggak lagi berbeda. Tapi kalau emang standarnya belum sama, pasti berbeda. Jadi gitu tahapannya ya, harus disamakan dulu standarnya, disepakati dulu. Ya udah kita lihat dulu nih, kalau mau yang di atas itu turun dulu deh ke bawah, lihatnya dari sini, atau yang di bawah suruh naik. Nah, itu disamakan dulu standarnya. Gitu. Yang kedua, nah pertanyaan tadi juga tergantung gitu. Kalau TikToknya dari segi teknologi memang itu boleh-boleh aja gitu. Nah, tergantung nih kita menggunakannya untuk apa gitu kan. Ngelihat aurat, ini nggak boleh, ini malah bisa jadinya haram gitu kan. Atau malah lalai. Nah, ini malah bisa jadi makruh gitu kalau seharian di TikTok aja gitu, nggak ada bosannya. Nah, itu juga ngapain gitu. Ya kan, buang-buang waktu gitu kan. Apalagi sampai ninggalin sholat misalnya, aduh itu malah jadi dosa gitu. Ya, jadi prinsipnya sederhana, kalau kita sibuk sama yang wajib, ya kan, sibuk sama wajib dan sunnah, sekali-kali boleh deh yang mubah. Kalau emang tinggalin yang makruh, apalagi yang haram. Nah, ini ada pertanyaan lanjutkan. Pertanyaan, maaf Ustadz, boleh tanya lanjutan? Nah nih, kan cara pandang Abu Bakar dan Umar bin Khattab beda. Ya, kayak contohnya waktu pembukuan Al-Quran, Abu Bakar mengatakan itu bid'ah, tapi Umar bilang itu perlu. Nah, itu bagaimana Ustadz? Maaf kalau saya tanya-tanya. Nah, ini nggak masalah ya. Ini dari anonim nih. Masya Allah. Ini tadinya saya mau ngasih hadiah gitu kan sama yang bertanya, yang pertanyaan paling bagus ya kan. Nah, ini menurut saya bagus nih pertanyaannya anonim nih. Gitu. Tapi karena namanya pakai anonim, kita nggak tahu nih gitu. Hadiahnya itu dapat voucher 20.000 makan atau minum gratis di Cafe Hijrah gitu. Jadi sekalian deh, boleh saya kasih, silakan nanti dapat info acara ini dari mana, di Japri, ya kan, nanti boleh dikasih makan di Cafe Hijrah itu gratis 20.000 ya, yang kayak akun anonim nih
Ya kalau emang nggak bisa nanti bisa dialihkan ke yang lain ya, mudah-mudahan pahalanya sampai gitu. Tapi boleh juga nanti sekalian sharing banyak karena biar diskusi. Itu boleh juga kita nanti ketemu misalnya sama Ustadz Dimas atau yang lain, insya Allah bisa diatur waktunya itu karena memang waktunya sudah kita udah lewat sedikit ya, tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan teman-teman ikhlas, makin lama makin banyak pahalanya, amin. Gitu. Nah, ini cuma secara singkat aja nih saat mungkin ya terkait perbedaan ini memang perbedaan yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan gitu. Nah, mungkin di situ ya cabang furu tadi yang Ustadz Dimas bilang tuh, mungkin insya Allah bakal kita bahas di kajian-kajian berikutnya. Mohon maaf nih ada anonim, gak apa-apa, biar penasaran gabung lagi. Tapi ada yang memang wilayah yang kita boleh berbeda, ada yang memang wilayah kita nggak boleh berbeda. Kayak misalnya kita nggak boleh berbeda dalam jumlah Tuhan, misalnya Tuhan itu satu atau dua. Nah ini nggak boleh berbeda gitu. Kalau berbeda kafir, ya kan? Nabi Muhammad itu nabi terakhir apa bukan? Ada yang bilang terakhir, ada yang bilang bukan. Nah ini berantem mereka nih, ya kan? Ternyata yang benar itu ya terakhir, itu nggak boleh beda. Berarti nggak ada nabi-nabi setelahnya, ya kan? Lia Eden nggak ada itu, gitu. Ahmad Musadik. Nah itu nggak boleh. Ini perkara-perkara yang memang nggak boleh berbeda. Nah nanti di perkara yang boleh berbeda itu ada banyak, gitu kan? Ada yang sholatnya tahiyatnya digoyang-goyangin, telunjuknya gitu kan? Ada yang didiemin gitu kan? Oh, ada yang bilang ini mukul setan, ada yang bilang itu kayaknya nggak kusuk tuh, itu kalau mau kusuk itu tenang gitu kan. Nah yang gini boleh, yang gini boleh, yang nggak boleh tuh yang begini. Gitu. Jadi ada hal yang boleh berbeda, ada yang memang nggak boleh berbeda. Secara umum sih seperti itu. Itu nah kita samakan dulu, kalau ini wilayah yang boleh berbeda ya nggak masalah, tiap orang beda ya kan, silakan diambil satu dijalanin. Kalau yang itu nggak boleh berbeda, nah itu nggak boleh, kita sebagai muslim malah berbeda. Itu mungkin sedikit ya gambaran secara umum, kemudian bisa ngebantu. Mungkin pesan sepatah dua patah kata nih ya kan, gimana supaya kita nggak galau, bisa istiqomah dalam kebaikan. Itu mungkin dari Kak Bagus dulu sekalian menutup, kata penutup ya. Mungkin gak banyak-banyak ya dari kata penutup ini dari saya. Mungkin penutupnya kita tetap istiqomah dengan kondisi seperti ini, jalani aktivitas-aktivitas yang berpahala, tinggalkan yang negatif, buang jauh itu kata-kata galau, kata-kata stres, kata ini, jalanin kehidupan ini dengan penuh kebaikan, keikhlasan, istiqomahan, selalu dalam jalur yang lurus, yaitu kaidah Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah kalau kita jalanin, kita praktekkan langsung dalam di kehidupan sehari-hari, insya Allah kita tidak akan galau lagi dan tidak akan stres, soalnya udah kita ada planningnya, itu kita jalanin dan kita kedepannya mau ngapain, jangan sampai aktivitas ini yang mubah itu, yang mubah kita laksanakan, yang wajib malah kita tinggalkan. Nah itu yang salah. Yang mubah boleh dijalanin, yang wajib tetap kita laksanakan gitu. Mungkin itu saja Kang dari saya. Ya, kalau dari Sadimas. Ya, saya coba simpulkan dua hal. Jadi pertama tadi sedikit yang belum kita ulas. Jadi terkait dengan kegalauan yang itu timbul akibat ujian atau cobaan atau masalah yang datang ke kita itu, maka solusinya adalah kita menerima ketetapan Allah itu dengan penuh kesabaran dan yakin bahwa dan tawakal bahwa Allah tidak akan memberikan
cobaan yang kita itu nggak akan sanggup memikulnya. Jadi la yukallifullahu nafsan illa usaha. Bahkan ujian itu adalah bagian dari kehidupan orang beriman kan gitu. Bahkan dalam sabda Nabi itu, kalau Allah mencintai sebuah kaumnya gitu ya, Allah akan menguji kaum itu kan gitu. Jadi hadisnya itu barang siapa apabila Allah mencintai kaum, maka Allah akan menguji kaum itu dengan ujian. Begitu. Jadi dan banyak sekali dalam ayat Al-Quran itu yang mengatakan bahwa orang-orang beriman itu ya pasti akan diuji gitu. Dengan ujian-ujian sebagaimana orang-orang beriman sebelumnya. Ya, dengan ujian berupa ketakutan, kehilangan harta, kelaparan dan seterusnya. Nah, itu bagian dari ujian orang beriman. Ya, kita kuncinya bertawakal, sabar, dan yakin Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hamba. Nah, lalu yang kedua terkait dengan bagaimana menyelesaikan kegalauan akibat keinginan atau naluri yang harus disalurkan itu, kita harus memahami bahwa Islam itu memang sangat indah ya di dalam menyalurkan bagaimana cara menyalurkan naluri yang ada dalam diri manusia. Jadi Islam itu menyalurkannya pas gitu. Jadi tidak mengumbar dan tidak mengekang. Gitu. Ya, jadi contoh seperti tadi bagaimana menyalurkan naluri terhadap lawan jenis, ya ada solusinya, yaitu dengan menikah. Gitu. Kita bisa melihat bagaimana aturan agama lain atau ideologi lain itu kalau nggak mengekang, mengumbar. Yang itu yang akan mengakibatkan kerusakan kepada manusia. Jadi misalnya kayak pastor-pastor itu kan mengekang, nggak boleh nikah. Akhirnya banyak sekali pelecehan seksual terhadap anak-anak gerejanya. Nah, di satu sisi aturan sekuler, ya ideologi sekuler itu mengumbar, jadi boleh ke siapa aja gitu. Mau ke sesama jenis saja boleh, bahkan mau ke binatang juga boleh gitu. Kalau nggak ada yang ngelaporin ya kan. Jadi Islam itu menyalurkan dengan indah, gitu, dengan aturan yang memang ya Allah yang paling mengerti manusia, sehingga akan menyelamatkan manusia itu dari kehancuran. Gitu. Nah, untuk semakin tahu bagaimana Islam menyalurkan naluri, nah itu harus ngaji emang. Itu harus ngaji, harus menambah sakofah tentang Islam, sehingga kita semakin tahu bagaimana kita menyelesaikan masalah dan menyalurkan naluri-naluri kita. Karena naluri kita itu akan ada setiap detik mungkin ya, setiap jam itu akan selalu timbul. Nah, kalau kita nggak tahu cara nyalurinnya itu berbahaya. Gitu. Nah, Islamlah solusi yang paling baik, yang terbaik yang telah Allah turunkan untuk manusia. Itu Ustaz, mungkin terakhir saya. Ya, terima kasih pada Ustaz Dimas juga kawan Bagus yang sudah mengisi waktu luangnya di tengah-tengah kesibukan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan menjadi barokah buat Ustaz-Ustaz semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, terima kasih juga udah menyaksikan Coffee Talk pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kepada yang menggunakan akun bernama anonim, nah itu boleh ya kan datang ke Cafe Hijrah, itu dapat hadiah gratis. Nah, itu dipilih menunya 20.000. Insya Allah Cafe Hijrah bersahabat harganya. Nah ini dapat gratis 20.000. Insya Allah silakan dihubungi yang menginfokan acara ini. Insya Allah nanti bakal di follow up atau bisa dikasih nomor teleponnya, nanti bisa komunikasi. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Hadanallahu ikum ajmain. Saya Abdul Azam mewakili segenap tim dari Coffee Talk dan juga acara ini didukung oleh Cafe Hijrah. Mohon doanya agar senantiasa istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.